Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video kali ini gue mau bahas permasalahan gue kemarin di video sebelumnya. Bisa kalian tonton dulu ya video gue sebelumnya, dimana di situ gue ada kendala di PC gue yang gue diagnosa sepertinya itu masalahnya ada di PSU atau power supply atau di motherboard, antara dua itulah. Nah di situ gua ngadepin kendala di mana kabel PSU gue itu agak longgar, jadi suka mati. Nggak tahu permasalahannya dari situ atau bukan, tapi 2 minggu sebelumnya itu PSU gue mati, kipasnya, fannya sempat gue benerin, gue kasih baby oil, dia muter. Tapi tetap aja dia ini bisa muter, cuman di bagian colokan tuh susah banget untuk stabilnya gitu, kadang goyang mati. Nah itu ya. Nah di sini gue mau ngasih tahu juga sekalian unboxing power supply dari mereknya Imperion yang baru gue beli kemarin. Ini katanya si PSS 500, nggak tahu beneran 500 watt atau cuman nggak nyampe gitu. Soalnya PSU yang lama punya gue itu sekitar 300 watt ya, itu bawaan casing, dan ini memang agak beda. Dan ini memang udah gue pastiin, gue ngetes power supply ini hidup atau enggak. Berarti kalau memang dia hidup pakai power supply yang baru, permasalahannya ada di power supply. Jadi nanti kita tinggal cek aja ya permasalahan dari PC gue ini. Dan buat kalian yang punya pengalaman yang sama atau menggunakan power supply merek Imperion juga, bisa komen di bawah ya, di kolom deskripsi. Langsung aja kita ke videonya. Dan yang mau beli nanti bisa beli PSU yang sama, bisa cek di kolom deskripsi juga ya. Oke. Oke, ini paketnya baru sampai ya. Jadi langsung aja gue buka. Dan di sini gue belinya di toko online seperti biasa. Kalian juga bisa cek untuk pembelian produknya di kolom deskripsi gue ya. Nah di situ udah ada linknya, tinggal kalian klik aja. Dan di sini kalau untuk bobot sih kayaknya nggak terlalu berat ya. Nah ini dia tampilannya. Untuk dusnya sendiri ya cukup keren lah, cukup bagus. Cuman ya standar juga, nggak terlalu ini amat, karena sesuai dengan budgetnya juga. Dan di sini bisa kalian lihat, di sini itu ada switch on off-nya untuk PSU ini. Karena ini juga emang mungkin untuk PSU-nya PSU yang apa ya, kayak produk-produk buatan gitulah, bukan buat, maksudnya produk-produk tiruan gitulah. Dan di sini bisa kalian lihat ini untuk ATX-nya di 500 watt katanya, cuman banyak gue lihat di review itu dia nggak sampai 500 watt sih. Dan di sini untuk kipasnya itu outflow ya, atau outtake, atau menarik keluar bukan ke dalam, jadi ngebuang panasnya keluar. Dan di sini untuk packagingnya seperti ini. Nah seperti ini, cuma dapat ini aja, nggak ada buku garansi. Dan di sini juga udah di wrapping gini untuk power supply-nya. Kita buka dulu untuk plastik pelindungnya. Ya namanya ini power supply murah ya, jadi ini gue beli cuman sekitar 150 ribuan lah, nggak nyampe 200 ribu. Dan di sini tuh kabel-kabelnya, kabel power dan lain-lain, SATA dan lain-lainnya ini warna hitam semua. Cuman kalau gue lihat review orang-orang ada yang masih berwarna kabel-kabel pada umumnya gitu untuk power supply ya. Di sini cuman hitam doang. Dan juga ada kabel pelindung. Nah di sini untuk colokannya cuma ada satu, beda dengan power supply gue yang lama. Ini power supply cupu gue yang lama ya, 300 watt Simbada bawaan dari casing. Nah ini untuk kipasnya beda ya, untuk fan-nya ini fan 12, dan kalau yang itu fan 9 kayaknya sih, yang lama ya. Dan untuk kabel powernya cuma ada input satu aja, nggak ada untuk output ke layar ya, atau ke LCD. Dan di sini tipenya seperti ini untuk pengarahan panas kipasnya ya, ke bawah dia.
Kalau yang itu kan ke belakang casing kalau yang lama. Tapi kalau untuk ukuran sih sebenarnya sama, tapi gue mau nyocokin dulu di sini. Itu kita untuk dapat kabel power ke apa namanya motherboard itu ada yang 8 pin tapi 4 pin dikali 2 gitu maksudnya. Nah ini dia nih, kita cocokin dulu ya untuk kabel-kabel yang dapat. Nah di sini kan kalau yang lama kan emang cuma ada 4 pin doang. Kalau yang baru gue beli ini merek Imperion ini itu dia 2 kali 4 pin. Nah, di sini untuk bentuknya cukup keren sih ya. Untuk kualitas bahannya ya masih bagus yang lama, cuman karena dicat hitam aja karena lebih keren gitu ya. Dari sini untuk lubang udaranya cukup bagus lah, cukup lebar. Nah colokan yang gue bahas tadi. Nah di sini jangan lupa juga kalian tuh harus lihat dulu untuk bagian-bagian casingnya ada yang rusak atau enggak sebelum dipasang ya. Nah di sini juga nih, ini untuk spek komputer gua sebelumnya yang lama nih, seperti ini nih awal gua beli. Jadi nggak banyak yang gua rubah sih sebenarnya, nggak banyak yang gua upgrade karena ya kentang ya namanya versi kentang. Di sini gua pakainya jadi 1 SSD dan 2 HDD hard drive ya. SSD-nya untuk sistem. Dan di sini gue tambahin dengan 2 fan tambahan ya. Kalau sebelumnya belum dapat 2 fan. Cuman itu aja tambahnya, dan ada juga tambahan card untuk WiFi karena belum dapat. Dan juga di sini gue upgrade untuk RAM atau memorinya ya. Yang tadinya 2x2 yaitu 4 GB, ini gue ganti dengan 4x2 jadi 8 GB. Ya 8 GB kayaknya, gue juga lupa. Nah itu dia untuk PC gua, dan dapat PSU yang lama ya, karena PSU gua yang lama udah rusak, jadi gua ganti dengan yang ini. Kita coba siapa tahu memang PSU nya rusak bukan motherboard. Oke, pertama kita coba pasin dulu karena ini ukurannya sama ATX ya. Nah ini ukurannya sama, jadi masuknya mudah sih, dan lubang-lubang untuk bautnya juga sesuai ya. Cuman untuk arah kipasnya memang kipasnya di dalam, nggak muncul keluar kayak sebelumnya. Nah ini kita ada 4 baut yang untuk di casing, kita pasang dulu aja ya 4 baut yang ada di casing. Dan ini memang harus pas lah supaya nanti nggak roboh, nggak jatuh ya. Nah gue mau ngingetin lagi buat kalian yang mau beli atau ngalamin kendala yang sama, mau beli PSU yang sama, bisa cek di kolom deskripsi gue ya. Di situ udah gue cantumin linknya. Dan jangan lupa sambil nonton videonya jangan lupa klik tombol subscribe dan like video ini jika memang bermanfaat buat kalian. Dan setelah kita pasang dudukannya, kita rapihin dulu untuk kabel-kabelnya karena emang agak rumit kabel pengkabelan ini ya. Kabelnya juga nggak lentur sini, jadi agak-agak tegang gitu kabelnya ya. Oke, kita pasin dulu ke arah sampingnya, nanti kita masukin lagi ke lewat bawah, lewat kolong yang bawah lagi ya. Tapi untuk supaya rapi nanti masuknya juga lewat casingnya bagus, jadi harus kita rapin pelan-pelan dulu deh. Nah ini pertama yang gua pengen masukin yaitu kabel 12 pinnya ya, kabel 24 pin. Nah di sini dia untuk kabel 24 pin ini cocokin aja dengan kenoknya aja. Kenoknya di bagian mana kalian cocokin di situ aja biar pas. Memang agak susah kalau untuk printer kabel baru ini ya, mungkin agak keras gitu. Yang penting dia ngepas di tempatnya, jangan sampai nggak masuk semua gitu untuk powernya. Selanjutnya ini gua mau masukin untuk kabel yang 8 pin atau 4x2 pin tadi ya untuk ke motherboardnya. Nah kalian urutin aja satu persatu, kalian rapihin ya, dari kabel SATA dan kabel untuk kipas fan-nya itu dirapihin aja satu persatu ya. Dan ini mungkin gue persingkat videonya, terakhir di power untuk motherboard. Selanjutnya mungkin kalian bisa cocokin untuk SATA-nya. Dan di sini tinggal terakhir udah gue pasang semua. Ini tinggal untuk kabel colokan ya. Kalau sebelumnya kan colokan gue kendor, ini gue coba cari yang colokannya pas lah, jadi nggak goyang gitu. Nah di sini
cuman ada satu doang untuk input power, nggak ada output untuk ke ini ya, ke layar. Nah, seperti ini kurang lebih udah pas, udah cocok, tinggal switchnya aja kita hidupin. Kita coba ya, bismillah, semoga ini memang bisa. Cuman PSU yang rusak, bukan motherboard, jadi gua nggak ngeluarin banyak biaya lagi. Dah, kita tinggal tes aja untuk printer ini. Dan nah ini dia, bener kalau misalkan ini kendalanya ada di power supply gue yang udah jebol mungkin ya, karena memang mungkin sering mati lampu atau sering apa ya, sering panas lah gitu. Jadi emang sempet karena kipasnya nggak hidup sih, itu mungkin karena panas juga ya. Dan alhamdulillah ini udah berhasil, udah bisa kalian lihat untuk kipas yang dari PSU baru ini, dia narik dari dalam keluar panasnya ya. Nah, alhamdulillah bisa. Oke, jadi ya buat kalian yang mau coba merek Empyrean, walaupun ini belum 80 plus ya, 80 plus itu adalah PSU yang direkomendasikan, ini cuman versi murahnya aja sebagai penggantinya aja. Dan ini gue beli cuman 150 ribuan gitu. Dan buat kalian yang mau beli bisa klik link di deskripsi. Oke, gue akhiri video ini, semoga bermanfaat buat kalian yang mengalami kendala yang sama. Oke, videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.